Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Nahdien yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sekian menjalani ritual ibadah puasa Ramadan dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufik hidayah serta inayahnya agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini selesai tentunya dengan harapan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa perintah puasa itu sudah termaktub di dalam Al-Qur'an yang berbunyi kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menutup ayatnya dengan kata la'allakum tattaqun, agar kalian semua itu bertakwa. Tentu yang menjadi pertanyaannya, di dalam Al-Quran sendiri, ketika kita mencari, di sana la'allakum tattaqun ada beberapa macam. Ada sekitar 12 ayat Al-Quran yang diakhiri dengan kata la'allakum tattaqun. Ada yang la'allakum tattaqun pakai mukhatab, ada pula yang tanpa mukhatab atau ghaib. La'allakum yattaqun. Takwa di sini tujuan dari puasa itu sendiri. Kemudian termasuk dari takwa itu sendiri ada ayat Al-Qur'an dalam Quran surat Al-An'am 153. Beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalika wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Ayat ini juga ditutup dengan kata la'allakum tattaqun. Kalau kita buka di dalam tafsir, misalnya tafsir Abu Zahra, Zahratut Tafasir, ternyata ayat ini adalah pamungkas dari ayat sebelumnya. Surat Al-An'am dari ayat 151 sampai ayat 153 yang barusan dibacakan sebagai pamungkas dari ayat tersebut. Ayat-ayat ini Al-An'am 151 sampai 153 ini menjelaskan wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala ada 10 yang berisi di antaranya adalah hadhihi wasaya ashrin ya wasayallahu taala libina'i mustama'in insaniin kamilin. Ayat yang menjelaskan tentang wasiat Allah untuk membangun masyarakat insani kamilin yang sempurna. Yakumu ala asasit ta'awuni al-insani, yang berdasarkan berasas saling tolong menolong kemanusiaan, wal mawaddah, dan juga lemah lembut, wadaf'il ada, mencegah ketidaknyamanan, mencegah keburukan, wa wiqayatil mujtama'i, juga menjaga masyarakat atau bangsa minal afat, wa ri'ayatid du'afa, dan juga menjaga orang-orang yang lemah. Dari penjelasan tafsir ini kita bisa memberikan sebuah pemahaman bahwa Allah tidak hanya menjadikan atau mengatakan bahwa hamba itu bertakwa dengan ibadah spiritual puasa itu sendiri,
tapi juga ada ibadah sosial yang Allah masukkan dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Di antaranya tadi adalah membangun masyarakat yang manusiawi, yang sempurna, membangun saling tolong-menolong antara manusia. Itu sesuai sekali dengan nilai-nilai yang Al-Quran katakan dalam ayat ini. Artinya apa? Allah tidak hanya berbicara tentang agama, tapi juga berbicara tentang kemanusiaan. Yaitu dalam konteks kenegaraan adalah berbicara tentang bangsa. Selanjutnya adalah setidaknya ada kitab yang berbunyi, yang bernama Ad-Difa' Anil Waton, yang dikarang oleh Romo Kiai Muhammad Said, salah satu duriyah dari Pondok Lirboyo. Beliau mengklasifikasi sekitar ada 4 hal pondasi dalam menjaga keharmonisan umat, menjaga keharmonisan bangsa, bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Yang pertama adalah beliau dalam kitabnya tersebut mengatakan adalah taqwiyatu wahdatil ummah, adalah menguatkan persatuan umat, wa tu'awinuha wa akhwatu abnaiha, menolong umat serta para masyarakatnya, bangsa-bangsanya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau itu berada di kota Madinah. Beliau tentu di sana membuat suatu perjanjian di antara masyarakatnya. Beliau melakukan ta'awun, saling tolong-menolong, tidak memandang bulu, tidak memandang hanya Islam saja. Beliau juga termasuk menyatukan sekte-sekte atau kelompok-kelompok pada masa itu. Yang kedua adalah yang beliau cantumkan adalah al-muhafadzatu 'alal amani wa tahqiqil masalihil asasiyatil khamsah. Memelihara ketentraman, keamanan umat, keamanan bangsa, masyarakat, serta mengaplikasikan betul maslahat-maslahat yang 5, yaitu menjaga din, agama, menjaga jiwa, menjaga harta, dan seterusnya. Maka sebagai umat yang menjadi contoh, yang telah diberikan contoh oleh Rasulullah SAW, kita sebagai umat yang berbangsa, bernegara, tentunya kita harus menjaga satu sama lain. Tidak perlu untuk menyinggung satu dengan yang lainnya, menyakiti dengan yang lainnya, ataupun mencampur baurkan hal suatu keimanan satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah poin yang ketiga adalah al-amalu bistimrorin ala tahqiqil afdali wal aslahi wal ahammi wal a'ammi minal masalihi fi jami'i nawahil hayatil islamiyah, yaitu melaksanakan terus hal-hal yang sifatnya lebih utama untuk umat, lebih baik untuk umat. Bagaimana melakukan pembaharuan yang lebih baik untuk umat, dan hal yang lebih penting untuk umat, serta yang lebih menyeluruh kepada kemaslahatan dalam segala aspek apapun. Itu perlu dijaga dalam masalah ekonomi, dalam masalah pendidikan, terutama dalam mendidik umat Islam, dalam mencetak umat Islam. Itu perlu sekali. Selanjutnya yang ketiga adalah, dan keempat adalah ghorsul mahabbatil watani, menanamkan cinta tanah air fi nufusi kulli fardin min afrodil ummah bil makna sahih, menanamkan cinta tanah air dalam setiap jiwa manusia, masyarakat, dengan makna yang benar, tentunya dengan tuntunan Islam yang benar. Hal ini mencintai tanah air sesuai seperti yang dikatakan oleh salah satu ulama kontemporer, Dr. Yusuf Qaradawi. Beliau mengatakan bahwa hubbul watan syai'un maghrusun fin nufus, adalah
mencintai tanah air itu adalah adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa. Dan itu tidak hanya dimiliki oleh orang Islam saja. Beliau mengatakan cinta tanah air, rindu tanah air itu bisa dimiliki oleh siapapun, tidak pandang bulu. Wa min huna kana hubbul watani wal hanini ilaih wal haninu ilahi fitratun basyariyatun. Itu adalah fitrah manusia yang tidak bisa hanya dimiliki oleh sekelompok saja. Yastariku fihan nasu ammah, yang dimiliki seluruh manusia. Mu'minuhum wa kafiruhum, arabuhum, wajamuhum, abyaduhum, waswaduhum. Segala bentuk jenis manusia, mau itu orang mukmin, mau itu orang kafir, non muslim, mau itu orang Arab ataupun non Arab, mau putih, hitam, apapun bentuk warna dari kulit seseorang, tetap dia adalah memiliki fitrah basyariyah yang rindu dan mencintai tanah kelahirannya. Oleh karena itu, masyhur dengan pepatah, dengan syair Abu Hatim, nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, mal hubbu illa lil habibil awwal, kam manzilin fil ardi yaskunhul fata, wa haninuhu abadan li awwali manzilin. Engkau boleh anak bangsa mencintai, kau boleh berpindah-pindah cintamu, kau pindah hatimu kepada siapapun seterah yang engkau inginkan. Tapi ingat, malhubbu illa lil habibil awwali. Cinta sejati hanya milik yang pertama. Begitu pula kam manzilin fil ardi yaskunul fata. Betapa banyak di muka bumi ini anak muda yang engkau pijak, yang kau tempati. Tapi ingat, wahaninuhu abadan di awwali manzilin. Kerinduanmu akan tetap milik tanah airmu, tanah kelahiranmu. Oleh karena itu, sahabat Nahdien yang dirahmati Allah, dari ayat ini, salah satu dari kitab yang kita petik dari ayat ini adalah salah satu untuk menjadi orang muttaqin itu tidak hanya tentang ibadah spiritual, tapi juga ada ibadah sosial. Di antaranya adalah ibadah sosial ketika dibentuk, dimusyawarahkan dengan baik dan sampai menjadi sistem suatu kenegaraan, itu akan menjadi suatu tujuan yang mulia demi kemakmuran masyarakat, umat, dan bangsa. Tentunya ini adalah salah satu nilai Islam yang besar. Oleh karena itu, mari kita jaga persatuan. Mari kita jaga momen-momen penting, menjaga satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, mari sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Indonesia ke depannya menjadi negara yang lebih baik, yang lebih tentram, damai, dan sentosa. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.